Polisi dihujani kritik. Sejumlah akademisi dan pakar hukum mengkritik langkah jajaran Polda NTB yang menetapkan korban begal jadi tersangka. Salah satunya akademisi hukum pidana dari Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Taufan Abadi, Rabu, mengatakan korban begal yang membunuh pelaku begal tidak dapat dikenai hukuman pidana karena tindakannya masuk dalam kategori pembunuhan terpaksa. Hal itu dikatakan Taufan menanggapi pembunuhan dua pelaku begal di Lombok Tengah pada Minggu, 10 April 2022, dini hari oleh korban begal berinisial S, 34, yang ditetapkan polisi sebagai tersangka. Secara singkat, kasus pembunuhan terhadap dua pelaku begal oleh korban S mengarah pada alasan pemaaf, sehingga tidak dapat dikenakan pidana, kata Taufan dalam keterangan tertulis yang diterima di Mataram. Dengan alasan tersebut, lanjutnya, perbuatan S dapat dinyatakan bersalah, namun perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh S. Hal itu merujuk pada ketentuan hukum pidana pasal 48 tentang daya paksa, overmatch, dan pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa, nodwear. Dalam pasal 48 KUHP disebutkan barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Kemudian pasal 49 KUHP terdapat dua ayat yang mengatur tentang pembelaan terpaksa, nodwear. Pada ayat 1 disebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, barheit, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Selanjutnya, pada ayat 2 disebutkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Pertanyaannya, dalam kasus S, mana yang dapat dikenakan? Daya paksa pada pasal 48 atau pembelaan terpaksa pada pasal 49? Untuk menjawab itu, maka tentu perlu merunut unsur daya paksa atau pembelaan terpaksa, jelasnya. Juga dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra, menilai Murtede atau Amak Sinta yang menewaskan dua begal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tidak bisa dilabeli tersangka dan dikenakan pasal pidana. Terkait tindakan korban begal yang menewaskan dua pelaku begal demi pembelaan dirinya atas penggeroyokan komplotan begal yang dilakukan seketika oleh para begal maka tidak patut dilabelin tersangka, katanya seperti dilansir Antara. Hal itu, kata dia, mengingat perbuatan atau keadaannya bukanlah sebagai pelaku tindak pidana. Penyidik dalam kasus ini dinilai kurang teliti dalam memetakan dan mencari termasuk mengumpulkan bukti. Kalau penyidik teliti dan cermat semestinya akan membuat terang dan jelas atas peristiwa pidana ini, sehingga tidak menimbulkan dialektika publik seperti saat ini. Karenanya mengacu pasal 49 KUHP menyebutkan orang yang melakukan pembelaan darurat. Sekaligus sebagai upaya dari dirinya yang tidak dapat dihindarinya atas sebuah keadaan yang terpaksa. Sehingga berdasarkan perintah pasal ini dan fakta yang ada, maka perbuatan ini semestinya oleh penyidik sejak awal menjadi pengecualian dan harus dihentikan demi hukum karena tindakannya ini tidak dapat dihukum bukan pula melabeli status tersangka. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, UNSOED, Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho pun mengatakan kasus ini harus dikaji dari segi ilmu pengungkapan perkara, yaitu ilmu forensik. Guru Besar Fakultas Hukum UNSOED itu menyebutkan ilmu forensik terdiri atas 3 indikator, yakni barang bukti, tempat kejadian perkara, TKP, dan menentukan pelakunya. Nah, dalam barang bukti dan TKP ini harus dilihat apakah ini dalam keadaan suatu kejahatan dengan tidak ada keseimbangan, apakah ada sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam hal ini akan dilihat kalau perbuatan itu ada keadaan terpaksa, sesuai dengan pasal 49 ayat 2, KUHP, orang yang bersangkutan harus dibebaskan, katanya. Ditegaskan pula bahwa keadaan terpaksa itu harus dikaji dari segi ilmu kedokteran forensik. Lukanya seperti apa, sayatannya seperti apa, katanya menjelaskan. Oleh karena itu, kata dia, dalam konsep tersebut polisi harus hati-hati untuk menetapkan seseorang patut sebagai tersangka ataukah tidak patut sebagai tersangka. Menurut dia, keadaan objektif itulah yang menentukan bahwa dalam kasus tersebut ada suatu pembelaan terpaksa, ada penyebabnya, dan sebagainya. Jadi, bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan yang timbul karena keadaan pembelaan terpaksa.
Orang yang melakukan pembelaan terpaksa itu bisa karena untuk perlindungan hak asasi manusia, untuk perlindungan keamanan serta keselamatannya.